Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, jurnalis dan wartawan. Tentu kita bersyukur diberi kesehatan dan diberi nikmat pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kami tadi sudah ditemui oleh staf DKPP, Pak Leon dan Pak Columbus, dan kami sudah terangkan maksud dan tujuan kami datang ke DKPP. Hari ini ada 3 orang aktivis pro demokrasi yang telah memperjuangkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sejak tahun 1990. Ada Pak Petrus Haryanto yang pertama, yang kedua ada Pak Hendri Masendi, dan yang ketiga ada Pak Azwar Fudutiaman. Ketiga aktivis ini memberikan kuasa kepada TPDI Jilid 2, Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kami ke DKPP itu untuk mengajukan pengaduan, ini ya pengaduannya, atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU terkait penerimaan berkas dan penetapan Saudara Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Nah, apa alasannya? Ya, nanti disampaikan oleh Bang Petrus. Setelah itu saya akan membacakan permohonannya. Silakan Bang Petrus, Pak Petrus, yang alasannya. Kami bertiga adalah aktivis sejak era reformasi. Saya dulu aktif di Partai Rakyat Demokratik sebagai sekjen, di mana Sujatmiko sebagai ketua umum, beserta dua rekan kami yang juga aktivis, walaupun kami bukan dari organisasi yang sama, tapi sampai hari ini kami sangat konsen, sangat peduli terhadap perkembangan politik kaitannya dengan proses Pilpres dan Pileg itu. Bagi kami, proses pemilihan presiden bukan hanya sekedar politik elektoral, tetapi lebih jauh lagi kami anggap sebagai bagian yang terpenting dari proses menegakkan demokrasi. Proses bagaimana demokrasi di Indonesia yang diperjuangkan melalui proses reformasi semakin hari semakin matang, semakin dewasa. Tetapi akhir-akhir ini kami harus mengatakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu, istilah kami, demokrasi ditarik ke garis mundur melalui proses serangkaian proses hukum yang ada kaitannya dengan Pilpres. Peristiwa besarnya tentunya bagaimana usaha pemerintah ingin mendorong berkuasa selama 3 kali, pemilu diundur. Wacana-wacana ini sekarang terbukti, semakin terbukti dan semakin terbukti ketika proses di Mahkamah Konstitusi, di mana keputusannya lahir dari perilaku Ketua Mahkamah Agung yang sudah dinyatakan oleh MK sebagai hakim yang melanggar kode etik moral, bersalah secara besar dan dipecat dari kedudukannya di sana. Dan kami juga sudah berupaya
supaya agar KPU mengurungkan niatnya, langkahnya untuk menerima berkas yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran. Karena serta-merta keputusan MK walaupun dianggap final, walaupun MK tidak bisa membatalkan, tetapi KPU tidak bisa menerapkan secara langsung. Kami sudah berusaha dengan mendatangi kantor pengadilan negeri dengan menggugat KPU melakukan perbuatan melanggar hukum. Jelas-jelas KPU telah menerima berkas Gibran tanggal 25, sementara KPU sendiri mempunyai aturan baru yang mengacu kepada keputusan MK pada tanggal 3 November. Dalam konteks hukum dan dalam konteks politik pun, kalau dalam konteks hukum dianggap berkas yang masuk tidak berlaku. Tetapi kita menyaksikan KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran menjadi pasangan atau paslon Pilpres 2024. Bahkan hari-hari kemarin kita menyaksikan sudah ada nomor urut, sehingga sebentar lagi pesta demokrasi pemilihan presiden akan berlanjut. Melakukan penyelenggaraan pemilu tanpa mengindahkan aturan perundang-undangan dan hukum itu adalah salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Makanya hari ini kami bersama 3 kawan kami, rekan kami, dan kami kuasakan kepada lawyer Bung Patra, mantan ketua YLBI, untuk datang ke sini melaporkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPU. Maka dalam berkas ini kami jelas-jelas meminta agar dipecat semuanya. Karena kalau tidak, kita akan menghadapi proses pemilu yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi proses pemilu yang curang. Itu berbahaya bagi demokrasi, karena ini tidak hanya sekedar proses pemilihan presiden, ini bagian dari bagaimana bangsa ini semakin mendewasakan sistem demokrasi di Indonesia. Agar jelasnya nanti teman kami menjelaskan, pengacara akan menjelaskan detail-detail dalam konstruksi hukum. Kami persilakan. Saya singkat saja, demokrasi itu bukan hanya hak untuk memilih, tapi demokrasi juga adalah hak untuk mendapatkan hidup yang lebih bermartabat. Demokrasi dan hukum adalah 2 mata uang yang harus berjalan bersamaan. Apabila hukum dilanggar, maka dipastikan demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan sebaik yang kita harapkan. Negeri ini adalah negeri para pejuang. Kami di awal-awal reformasi sudah mendharmabaktikan bahwa demokrasi yang akan lahir setelah pasca pemerintahan otoriter Orde Baru harus lebih baik. Nyatanya di bawah kepemimpinan rejim Jokowi, infrastruktur pemilu berantakan, hukum jadi berantakan. Maka dengan kesadaran itu kami menyerahkan kuasa kepada Saudara Patra MZ, mantan Direktur YLBHI, untuk mengawal kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga mengadukan persoalan ini kepada DKPP agar terang benderang demokrasi kita makin maju dan hukum kita makin ajab. Terima kasih. Silakan, Baik.
seperti saya menambahkan dari kawan-kawan saya tadi, kita tidak rela, kita aktivis pro demokrasi yang memperjuangkan kondisi hari ini seperti ini. Suatu zaman Soeharto dulu kita ditindas, rakyat Indonesia ditindas, rakyat Indonesia tidak mendapatkan hak-hak demokrasinya. Kita berjuang dengan mati-matian, bukan hanya keringat, air mata, darah, bahkan masih banyak nyawa kawan-kawan kita ya, yang hilang dan yang belum kembali saat ini demi untuk memperjuangkan demokrasi di negeri ini. Tetapi apa yang dilakukan hari ini oleh penguasa, oleh rejim hari ini, seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, demokrasi, konsolidasi demokrasi hampir selesai, tetapi ditarik lagi mundur ke belakang. Kita harus, bangsa ini harus berjuang lagi untuk mendapatkan apa yang sudah lama kita perjuangkan pada zaman waktu itu. Oleh karena itu, kami aktivis pro demokrasi yang telah bersusah payah dengan seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini, di negeri tercinta ini, tidak rela dengan kejadian seperti hari ini. Demikian saja dari saya. Baik. Inti dari pengaduan kami, semua komisioner KPU kami nilai telah melanggar sumpah. Apa sumpahnya? Semua anggota dan komisioner KPU wajib mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang dilanggar. Alasannya, sudah menjadi fakta hukum yang nyata, notoire de fait, bahwa semua putusan MK mesti ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan KPU. Saya kasih 2 contoh. Ya. Perkara MK nomor 20 tahun 2019. MK menyatakan normanya bahwa EKTP bukan satu-satunya sebagai syarat untuk hak pilih. Setelah putusan itu, peraturan KPU diubah dan baru berlaku. Ya. Lalu contoh lain, perkara nomor 85 tahun 2017. Normanya diubah, warga negara boleh menggunakan KTP untuk pemilihan kepala daerah. Peraturannya diubah dulu, baru boleh kita bawa KTP. Sebelum perubahan, apa boleh kita bawa KTP? Enggak boleh. Demikian juga ini persyaratan peraturan nomor 23 tahun 2023 itu baru diterbitkan tanggal 3 November 2023. Maka persyaratan ini berlaku untuk calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2029. Baru berlaku. Ya. Kalau ini diberlakukan khusus untuk saudara Gibran, berarti KPU bisa diduga melanggar sumpahnya karena mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan golongan di atas kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya,
kami datang meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP untuk memeriksa, mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU dengan tuntutan menghukum semua komisioner KPU diberhentikan secara tetap. Ya. Karena kami nilai kalau masih komisioner ini yang menyelenggarakan pemilu kita, maka negara demokrasi yang berkeadilan terancam. Ada yang tanya? Bukti-bukti apa aja bang yang dibawa? Baik. Boleh tunjukin bang? Ya. Kita dalam kesempatan ini menyampaikan 3 alat bukti surat. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang kedua, peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan nomor 19 tahun 2003. Yang ketiga, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tentu kami akan ajukan saksi-saksi. Ya. Saksi-saksi ini bisa semua warga negara yang menyaksikan di televisi betapa pelanggaran sumpah ini dilakukan secara telanjang, terang dan nyata. Ya, cuma nanti kan penuh, ya kan? Maka kita upayakan nanti ada 2 orang saksi. Ada lagi? Untuk laporan kali ini apa bedanya dengan laporan yang waktu di Pengadilan Negeri Jakarta? Ini pertanyaan penting. Pada dasarnya 3 aktivis ini melakukan upaya hukum. 1, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap individu, yaitu Insinyur Joko Widodo. Yang kedua, ya, Bapak Anwar Usman. Dan yang ketiga, Bapak Pratikno. Itu individu. Jangan salah, bukan kapasitasnya sebagai pejabat, bukan. Makanya kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini kami mengajukan pelanggaran kode etik ke DKPP. Besok kami akan mengajukan keberatan langsung ke KPU. Senin atau Selasa kami akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi setidaknya TPDI akan melakukan upaya 4, ya, upaya hukum 4. Berbeda jurisdiksinya, berbeda tuntutannya. Di PN Pusat kami minta ganti kerugian aktivis ini 1 triliun kepada Bapak Anwar Usman. Di DKPP kami minta pemberhentian semua komisioner KPU. Keberatan yang diajukan ke KPU untuk mencabut penetapan. Sementara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa itu dilakukan untuk apa? Untuk meminta kerugian kepada KPU-nya.